Kuwi mengko meneh pantangane Merapi supaya ora nesu, kuwi kudune bego-bego aja ngrusak daerah Jogja. Arep nek Klaten mbuh ora ngerti, Magelang mbuh ora ngerti. Nek arep butuh ning aja kuwi ben diwae ning metune ben men diparingi pasir ning aja metu Jogja-Jogja ku lumprah aja ngantek butuh pasir nganggo bego. Jika gajah mati meninggalkan gading atau harimau mati meninggalkan belang, maka Mbah Marijan mati meninggalkan Merapi, gunung paling berapi yang masih lekat dengan pengabdiannya sampai mati. Merapi kalau mau membuat jalan akan jalan sendiri, tidak perlu ditutupi dam, itu harus dibongkar. Tandas Mbah Marijan, juru kunci Gunung Merapi, seperti yang disampaikan mantan Bupati Sleman Ibnu Subianto. Dam yang dimaksud Mbah Marijan adalah tanggul dan bak besar yang dibangun untuk menampung tumpahan lahar dingin hasil erupsi Merapi. Tahun 2001 kala itu, Mbah Marijan mengatakan secara tegas kepada Bupati bahwa dirinya menolak pembangunan dam tersebut. Penolakannya tak berarti karena pembangunan tetap saja dilakukan. Saya heran, mengapa Mbah Marijan menghalangi? Saya mau bongkar mitos itu. Tekad Ibnu yang kemudian menulis buku berjudul Melacak Mitos Merapi, Peka Bencana, Kritis Terhadap Kearifan Lokal. Waktu pun terus berjalan. 9 tahun kemudian, pada 26 Oktober tahun 2010, di tengah Merapi yang sedang aktif-aktifnya memuntahkan lahar, Mbah Marijan ditemukan sudah tidak bernyawa di dalam rumahnya di Dusun Kinah Rejo, Cangkringan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tuah Merapi akhirnya menemukan jalannya sendiri. Mbah Marijan punya alasan untuk menolak pembangunan tanggul di kawasan lereng Merapi. Ia adalah sosok yang sangat percaya kosmologi. Ia meyakini alam sudah mengatur dirinya sendiri sedemikian rupa untuk menghadirkan keharmonisan dan keseimbangan semesta. Terlebih lagi Gunung Merapi, salah satu bukti kuasa alam paling megah di tanah Jawa. Mbah Marijan meyakini Merapi bukanlah sekedar onggokan gunung, melainkan suatu lingkungan atau komunitas yang saling terkait dengan seluruh makhluk yang beraktivitas di sekitarnya. Baginya, ada hubungan saling menjaga dan melindungi di lingkaran Merapi. Lahir pada tahun 1927, Marijan menjalani kehidupan dari awal sampai akhir hayatnya hanya di Kinah Rejo. Ia sudah menjalani peran sebagai penjaga Merapi, melanjutkan jejak ayahnya yang sudah lebih dulu menjadi juru kunci salah satu gunung api paling aktif di dunia itu. Pada tahun 1970, saat ayahnya masih hidup, Marijan sudah diangkat sebagai abdi dalam Keraton Yogyakarta untuk menyertai tugas sang ayah. Sultan Hamengkubuwono ke-9 berkenan memberinya gelar sekaligus nama baru, yakni Mas Penewu Surakso Hargo, dengan pangkat sebagai Mantri Juru Kunci alias wakil atau asisten ayahnya. Setelah sang ayah meninggal dunia, Marijan pun naik menjadi juru kunci Gunung Merapi sejak 3 Maret 1982. Sebagai juru kunci Merapi, Mbah Marijan mengerti betul pola tingkah gunung yang dikeramatkannya itu. Letusan-letusan kecil terjadi saban 2 atau 4 tahun. Erupsi yang sedikit lebih besar biasanya berkurun waktu antara 10 sampai 15 tahun. Sedangkan ancaman yang benar-benar harus diwaspadai memang belum bisa dipastikan siklusnya. Tetapi yang jelas lebih memakan waktu lama. Riwayat erupsi Merapi terbukti mengubah jalan sejarah. Letusan di abad ke-10 misalnya, disebut-sebut telah membuat kerajaan Mataram kuno atau Medang terpaksa pindah dari tengah Jawa ke bagian timur. Kerajaan Hindu inilah yang nantinya menjadi cikal bakal Majapahit, Demak, Mataram Islam hingga Kesultanan Yogyakarta.
Kemudian, letusan yang terjadi pada tahun 1006 Masehi membuat seluruh permukaan Jawa Tengah tertutup oleh abu vulkanik. Erupsi inilah yang juga mengubur Candi Borobudur dan juga Candi Prambanan. Merapi rutin beraksi dalam perjalanan riwayatnya, termasuk erupsi pada tahun 1786, 1822, 1872, dan 1930 yang menghancurkan 13 desa dan memakan korban tewas sekitar 1.400 jiwa. Namun, letusan terbesar terjadi pada tahun 1872 yang menurut catatan geologi modern mencapai skala tertinggi. Sepanjang tanggal 15 hingga 20 April tahun 1872, letusan berlangsung selama 120 jam, nyaris tanpa henti. Dan letusan di tahun 2010 yang menewaskan Mbah Marijan juga tercatat dalam level yang hampir sama. Selama menjalani peran sebagai juru kunci sejak 1982, Mbah Marijan memang mengalami masa-masa di mana tensi Merapi sedang meninggi. Erupsi pada November 1994 misalnya, beberapa desa di lereng gunung itu terkena imbas awan panas atau wedus gembel dalam bahasa lokalnya. Tercatat 60 orang meninggal dunia. Pada tahun 2006, 2 orang sukarelawan terbakar awan panas di kawasan Kaliadem. Dan akhirnya, terjadilah erupsi dahsyat yang terjadi pada tahun 2010 yang menelan korban dan kerugian sangat besar. Nek pemerintah salah paham aku darani ngindari Pak Presiden, ning aku kuwi duwe tugas perintah ngersa dalem sampan dalem ingkang sinuwun ping 9 tekan saiki kuwi aku kudu ngrumat papan-papan sing kanggo tertentu spiritual. Malah nek iso sing ora duwe tugas kudu netepi dawuh pemerintah ya kudu ngungsi. Soalnya kuwi orang duwe kewajiban saluran karo keraton, orang duwe saluran karo pemerintah. Nek sing duwe saluran karo pemerintah ya pemerintah, sing duwe saluran karo keraton ya keraton lho. Mbah Marijan selalu enggan jika diminta mengungsi manakala ada tanda-tanda Merapi bakal menguap lagi. Bahkan, ia pernah 2 kali menolak permintaan Sultan HB ke-10, Raja Yogyakarta, sekaligus Gubernur DIY yang seharusnya menjadi junjungannya. Penolakan pertama adalah pada tahun 2006. Sultan Hamengkubuwono ke-10 memerintahkan penduduk Kinaharjo untuk bersedia dievakuasi ke tempat yang aman. Namun, Mbah Marijan mengabaikannya dan malah menyepi di pelataran Sri Manganti yang berada di lereng selatan Gunung Merapi. Ia selamat, tak kurang satu apapun juga. Mbah Marijan bukannya tidak menghormati Sultan Hamengkubuwono ke-10. Namun, status Sultan yang juga menjabat sebagai gubernur membuat Mbah Marijan merasa bahwa imbauan mengungsi itu sama halnya dengan perintah pejabat pemerintahan lainnya, bukan titah seorang raja. Berkali-kali, Mbah Marijan menegaskan bahwa ia hanya berpegang teguh pada amanat yang diberikan oleh Sultan Hamengkubuwono ke-9, ayahanda Sultan Hamengkubuwono X, ketika ia diangkat sebagai abdi kerajaan yang ditugaskan untuk menjaga Gunung Merapi, pemula garis imajiner menuju pusat istana sampai ke Laut Selatan. Tidak pernah ada perintah mengungsi selama Sultan Hamengkubuwono ke-9 bertahta. Mbah Marijan lagi-lagi menampik permintaan Sultan Hamengkubuwono X ketika Merapi menggeliat pada tahun 2010. Ia percaya kasih sayangnya akan dibalas setimpal, bahwa gunung yang dijaganya dengan segenap jiwa tidak bakal menyebabkan hal-hal buruk terhadapnya. Pengalaman bahwa Kinaharjo selalu terhindar dari mara bahaya setiap kali Merapi meletus menjadi pegangan yang paling sahih bagi Mbah Marijan. Kendati begitu, Mbah Marijan tetap menyerahkan hidup dan matinya kepada Yang Maha Kuasa
jika memang harus berkorban demi tanggung jawabnya sebagai juru kunci Gunung Merapi. Pernah Mbah Marijan ditanya mengapa ia selalu menolak dievakuasi. Ia hanya menjawab, "Lah, saya ini kerasan tinggal di sini. Nanti kalau ada tamu ke sini, malah kecele kalau saya pergi." Jawabnya sembari berkelakar. Namun, pada 2010 itu, tingkah Merapi memang tidak lazim, lain dengan pola erupsi yang terjadi sebelum-sebelumnya. Aktivitas semburan lava dan awan panasnya tidak seperti biasanya yang selalu membentuk ubah lava baru di sisi selatan dan berfungsi sebagai pelindung. Kali ini, Merapi menyemburkan lava serta awan panas ke berbagai arah, disertai letusan yang berlangsung terus-menerus. Suara gemuruh terdengar sampai kota Yogyakarta hingga Wonosobo yang berjarak lebih dari 50 km. Hujan abu dirasakan oleh masyarakat Cilacap, Tasikmalaya, Bandung, bahkan Bogor. Dan pada tanggal 26 Oktober tahun 2010, erupsi Merapi mencapai puncaknya. Mbah Marijan tetap teguh pendirian, berdiam diri di dalam rumahnya, hingga akhirnya ditemukan tak bernyawa dalam posisi bersujud. Sang juru kunci rupanya sudah sangat siap dengan apapun yang akan terjadi. Erupsi Merapi tahun 2010 tercatat sebagai salah satu yang paling dahsyat. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan 341 orang tewas, 368 orang harus mendapatkan perawatan di rumah sakit, dan lebih dari 61.000 orang harus dievakuasi. Sedangkan kerugian materi mencapai lebih dari 4,2 triliun, termasuk 3.300 bangunan yang mengalami kerusakan. Bupati Sleman karo Bupati Klaten, Magelang, Boyolali. Kuwi papat kuwi nek iso kudu mikir. Ora iso mikir kuwi bakal diwehi ning nganggopan panas. Terang kuwi, cetha kuwi. Jenenge ngrusak alam. Kuwi pamane bupati papat ki mau Sleman, Klaten, Boyolali, Magelang. Papat kuwi. Kuwi ning nek anggere bego ku ora gelem mburat sak teruse bakal diparingi nganggopan panas. Dawe yang Merapi.